2021. Selamat sore, selamat hujan. Hari ini kita guyur bisa tetap semangat dan menjaga. Iya. Sementara saya sebagai cadangan ya. Ya, semua pemain inti. Hadir itu di acara ini. Saya darurat ya. Baiklah, baik. Saya akan menceritakan kemarin Persib bermain satu melawan Bali United. Betul. Hasilnya memang imbang, tapi kalau ini menurut saya ya lumayan lah. Betul ya. Yang mereka baru bergabung. Iya. Dan saya ditemani oleh Tarsi. yang hadir di Tarsi siapa sih? Tarsi Sutomonayo ya. Gimana nih Bang Tarsi? Ya, Hasil Persib lawan Bali United. seru sekali sih sebenarnya menurut saya. Memang sudah diprediksi dari awal meskipun Robert Lampard mengatakan ini bukan tidak mencari juara, tapi pada akhirnya kemarin kedua tim menurunkan di starting line up semuanya pemain inti, semua pemain-pemain yang maksud bukan meremehkan yang lain, tetapi itu skuad terbaik versi kalau menurut saya skuad terbaik baik di kubu Bali United maupun di kubu Persib. Meskipun memang ada beberapa pemain yang belum sempat diturunkan di pertandingan ini. Nah, ada beberapa catatan kemarin juga pertandingan itu 10 kartu kuning itu menunjukkan betapa kedua tim ya selain keras tapi menunjukkan saya betapa kedua tim berusaha untuk tidak kalah tapi berusaha untuk menang gitu kan. Sampai Bali United satu pemainnya harus diusir pada awal babak kedua. Nah, kemudian satu catatan lagi, 2 gol itu lahir dari bola-bola mati. Gol Bali United pada 5 menit awal babak pertama itu, babak kedua itu berawal dari tendangan pojok, kemudian terjadi kemelut di gawang Persib, lalu dicetak gol oleh Pak William Paceco. Nah, sama ketika Persib juga mencetak gol awalnya dari tendangan bebas kalau nggak salah. Kemudian juga jadi kemelut di depan gawang Bali United dan terjadi gol Frits Butuan. Itu di akhir babak kedua. Nah, itu menunjukkan kedua tim berusaha untuk tidak kebobolan dari permainan terbuka. Meskipun memang menunjukkan permainan terbuka, tetapi baik lini tengah Bali maupun lini tengah Persib berusaha untuk mencegah bola masuk ke area pertahanan masing-masing. Juga back kedua pertahanan kedua tim juga menunjukkan sudah solid lah menurut saya. Misalnya di kubu Bali United, William Paceco berusaha keras untuk tidak mencegah pemain-pemain Persib menjebol gawang. Bahkan ada peluang terbaik ketika Ardi Idrus mendapatkan bola jauh, kemudian dia masuk kotak penalti, ketika mau cutback ke Ferdinand sudah dipotong dulu sama William Paceco. Nah, sebaliknya juga begitu. Nick Kuipers dan Imon Nevo, ya betul, di lini pertahanan bekerja sangat keras supaya Spaso, kemudian Lili Pali juga tidak bisa lihat, meskipun akhirnya kedua pemain juga dapat kartu kuning satu-satu ya. Kalau dari lini per ini ya. Kita bicara Persib saja ya. Iya. Lini per ini mulai dari penyerang gitu. Kemarin penyerang kan Ferdinand yang betul ya. Kira-kira menurut Bang Tarsi gimana? Ferdinand terus pemain Edwin Ramdhani, iya betul. Iya, ikut main. Memang di lini depan terutama memang ada sedikit kejutan menurut saya, karena misalnya Ezra Walian yang awalnya diproyeksikan untuk berdua dengan Ferdinand lini depan ternyata nggak dimainkan sama sekali. Nah, sebaliknya Vander Luiz yang diproyeksi tidak main sama sekali karena baru tiba dari Brasil, ternyata dimainkan di babak kedua. Dan itu punya pengaruh luar biasa juga. Terciptanya gol Frits Butuan kan juga lahir dari dia sempat cutback. Karambol ya, iya, dia sempat ada sentuhan dari Vander Luiz yang membuat bola itu akhirnya
menjadi meskipun ya seperti tadi karambol ya, tetapi akhirnya gol juga kan. Nah bagi saya eh, pemain-pemain seperti Knicks dan Wonder Lewis menunjukkan mereka profesional meskipun jauh dari pantauan pelatih, kan mereka tidak di Indonesia selama tapi mereka profesional berlatih dan menunjukkan meskipun misalnya Nick Kuipers waktu datang dari Belanda hanya sepekan, eh, sepekan dulu maksud saya di karantina ya, isolasi. Kemudian ketika dia tiba besoknya langsung ikut game internal. Oh iya ya. Iya, Latihan gitu ya. iya langsung game internal, bukan latihan, langsung game internal. Iya. Di Sleman. Enggak, waktu nyampe di Bandung. Nah, sementara Wonder Lewis dia baru langsung bergabung di Sleman, tapi langsung dimainkan dan dia menunjukkan dia masih punya sentuhan bagus, dia masih bisa apa namanya mencari posisi yang bagus dan itu menurut saya satu yang menjanjikan untuk lini depan Persib. Nah soal Ferdinand misalnya, Ferdinand memang sudah diproyeksi dari awal tidak akan kuat untuk bermain banyak ya, hanya sekitar 15 awal-awalnya diprediksi 15 menit dan memang akhirnya dia main setengah jam tetapi memang dia terlihat kelelahan dan satu peluang yang sayangnya tidak bisa jadi gol itu ketika Vizcara memberi umpan jauh dan dia mungkin dia tidak menduga bahwa Wawan Hendrawan yang kiper Bali United akan tidak selengket itu tanggapannya, tapi ya akhirnya dia digantikan salah faktornya mungkin karena kelelahan juga. Nah kemudian soal Erwin Ramdhani ya kalau nggak salah Erwin yang mengambil tendangan pojok itu ya. Iya dan dia menggantikan Febri meskipun bermain 15 menit tapi dia juga sudah menunjukkan dia punya level untuk berkompetisi meskipun ya saya tidak mengesampingkan itu tapi Febri ini kan levelnya udah timnas gitu kan. Tapi ketika dia menggantikan pemain sekelas Febri dia bisa menunjukkan dia punya kapasitas meskipun musim lalu dia salah satu pemain yang sangat minim yang terbang setelah diambil dari PSM Medan gitu. Ya bisa jadi itu motivasi sendiri ya karena gitu lah. Mungkin menurut saya agak lini tengah yang agak kerepotan kemarin karena memang di awal Didi Kusnandar dan Beckham ya Beckham di apa namanya sebagai gelandang serang dan memang ini juga pemain yang menjanjikan. Dia sempat cedera ketika cedera lama sih kalau nggak salah di akhir November bersama timnas U19 kemudian baru sembuh sekitar Januari. Nah dia apa namanya berlatih dan akhirnya dia menunjukkan dia bisa bangkit gitu bahwa sebelumnya ya karena dia sempat mengungkapkan saya trauma karena cedera ini karena kena lutut kan ya tapi akhirnya dia menunjukkan dia bisa bangkit tapi sayangnya sekitar pertengahan babak kedua dia sempat memegang apa pahanya ya ya mungkin kram dan semoga itu bukan cedera parah dan bisa tampil lagi di pertandingan berikutnya Persita Tangerang. Ada yang unik betulnya kemarin itu ketika Mas Sugiarto masuk kan saya ya betul ya saya sempat membaca gitu iya berarti akan memakai tiga BK betul ya Depo ada ya itu gitu ya betul di Kuipers tapi di Clipper ya terus Robert Albert masukkan Ahmad Sugiarto ini kira-kira Ahmad Sugiarto nanti mau di gelandang bertahan atau gimana Pak? Ya sebenarnya Jufrianto memang bisa di dua posisi itu waktu justru waktu di Sriwijaya memang dia lebih banyak berposisi sebagai gelandang bertahan. Nah kemudian di Persib dia jadi apa ya di Persib juga beberapa kali dia menjadi gelandang bertahan dan kemarin memang dia menggantikan Deddy Kusnandar. Nah karena memang stok di lini tengah itu sedikit sekali. Kemarin itu kalau kita lihat kan gelandang bertahan ya hanya Deddy Kusnandar sebenarnya karena lalu karena apa namanya Kim sudah keluar kan dulunya berdua. Nah di gelandang serang juga sebenarnya pilihannya cuma 3 ada Beckham kemudian ada Gianzola tapi Gianzola cedera ya ada Abdul Aziz dan pemain muda saya lupa ada pemain muda dia Saiful
Saiful satu-satunya pemain yang dipromosi, Jadi betul, yang dipromosi pada Agustus lalu yang dibawa oleh Robert Albert. Ya, sementara tiga pemainnya seperti salah satunya Kakang yang punya pengalaman di timnas ditinggalkan. Nah, saya pikir memang stok di situ yang sangat berkurang karena memang sebenarnya Persib sudah punya Farsad Nur tapi dia belum bergabung. kalau dari pertandingan kemarin gimana, Pak? Ya. Gelandang kita, gitu. Gelandang Persib lah. Ya. Saya malah itu mempunyai kita. Itu gimana gitu kan dengan gelandang Bali United tadi di pertandingan kemarin? Ya, kalau saya melihat terutama di babak pertama Persib memang memainkan bola-bola panjang sebenarnya karena itu tadi apa namanya Deddy Kusnandar memang sebagai gelandang bertahan dan dia kelebihan Deddy Kusnandar sebenarnya salah satunya itu memang memberi umpan panjang ya. Nah kemudian mengandalkan kecepatan Febri di sisi kanan, kemudian juga Adri Edus yang lebih naik ya, dan naik meskipun situ sebenarnya sudah ada Esteban sekarang tapi kan kalau nggak salah di main itu hanya sama Febri bisa kemarin. Iya, kalau wingback ya betul. Hand di awal masuk, tetapi kemudian pemain yang baru bergabung juga Bayu Fikri diberi kesempatan di akhir babak kedua ya, menggantikan hand. Harusnya di situ kan ada Supardi, tetapi Supardi memang tidak dibawa karena sedang mengambil lisensi baik kepelatihan. Tidak mau pensiun, Pak ya? Bisa jadi sih karena umur Supardi sekitar 738 saya lupa persis, tapi sekitar itu. Kalau saya secara pribadi kemungkinan ya kalaupun sekuat-kuatnya dia sebagai wingback ya mungkin sekitar 1-2 tahun lagi lah, dan ada generasi seperti itu, ada Hand, kemudian ada Bayu Fikri, ada Mario Jardel di sana. Kalau Febri sendiri gimana? Kemarin saya lihat ada beberapa pasti tapi kurang akurat itu kan. Iya. Tapi kanan ke pan jelang pendek. Iya betul memang saya kira hampir semua pemain mengalami itu karena memang baru bertanding lagi sebenarnya. Memang jangan itu mulai dari semua kayak Ferdinand aja itu belum bersih, itu hanya berapa senti dari kaki dia bola itu. Padahal bolanya pelan dan gawang kosong. Nah kemudian dalam pertandingan lain misalnya itu Wawan kiper, Wawan salah satu kiper timnas kalau nggak salah, Wawan Hendra. Tapi akhirnya bikin iya hampir jadi blunder kan itu. Kemudian ada banyak PS Sleman kipernya seperti itu. Kemudian juga kemarin di grup yang sama, di grup D, kiper Persita juga seperti itu. Bola yang harusnya tanggap jatuh dan akhirnya jadi gol. Nah hampir memang semua seperti itu, tetapi memang kita tidak mengharapkan itu terjadi sih, tapi itulah yang terjadi karena sudah setahun tidak ada kompetisi. Tapi pernah ngomong ini kita nggak Iya. Jadi artinya memang sekarang ya persiapannya ini terus termasuk ini. Iya betul ya. Ya. Pertandingan pertama mungkin bagi Persib ini gimana nih apakah memuaskan atau gimana? Kalau versi saya pribadi untuk pemain saya lihat ya dengan semangat mereka bermain termasuk harus diwarnai dengan 10 kartu, masing-masing 5 kartu ini ya. Itu menunjukkan sebenarnya mereka menikmati pertandingan itu. Mereka sangat senang. Yes, excited lah gitu bertanding kembali gitu. Dan kemudian menurut saya fair. Terlepas dari bahwa selama 40 menit terakhir, nggak sampai 40 menit, tapi hampir 35 menit terakhir itu memang Persib bermain dengan bukan Bali United bermain dengan 10 orang. Iya. Tapi menurut saya dengan persiapan yang lebih panjang Bali United-nya sekitar 2 bulan dibandingkan dengan Persib yang baru bersiap 3 minggu, saya pikir fair lah. Ya karena secara fisik pasti Bali United lebih bagus, sementara Persib belum mencapai itu, termasuk beberapa pemain yang baru bergabung itu. Ya, kayak menurut saya fair. Apalagi kan memang Bali United kan sebenarnya sudah dulu beruji coba melawan beberapa tim selevel kayak Timnas. Sementara Persib sebelum berangkat ke Jogja hanya lawan Prapon yang juga baru dibentuk kan.
Kalau kita bolehlah menilai Iya. pemain yang paling bintang di pertandingan. Yang jadi bintang, saya pikir ada beberapa sih. Kalau yang paling di lini belakang, kalau menurut saya Nick Pers. Sangat Spartan di belakang. Kemudian kalau di tengah, saya sebenarnya meskipun Beckham nggak sampai selesai, tapi saya eh, apa namanya terkesan dengan cara dia main gitu. Meskipun di umur yang masih muda, yang baru 20 tahun, tapi dia sudah bisa bertarung melawan pemain-pemain tengah Bali United yang kayak Farid Sousa dan kawan-kawan gitu. Baik, nah juga ini perbincangan kita ini soal Persib Bali United yang imbang. Iya. Oh iya, ada catatan sebenarnya soal apa tadi imbang itu, ada beberapa catatan yang membuat saya, kenapa saya bilang fair, karena sebenarnya kalau dari beberapa statistik yang dibikin oleh Liga 1, laman resmi Liga 1, Persib lebih menguasai pertandingan sebenarnya. Ball positionnya 60-40, kemudian shoot goal all-nya 2, Persib unggul 2-1, lalu total tembakan juga ya Persib masih unggul. Ya, akurasi Persib juga unggul 22 banding 16. Lalu umpan suksesnya juga Persib lebih banyak 200-an. Nah pelanggaran ini yang hampir sama. 40. Cuma Persib nggak dapat kartu merah aja. Bedanya itu, tapi iya, artinya 5 kartu kuning Persib tidak berakumulasi jadi kartu merah, sementara Kalau dari ini dari klasen gimana nih? klasmen masih Persiraja, karena Persiraja itu juga kejutan menurut saya, karena apa namanya, Persiraja ini kan sempat bubar ya kalau nggak salah, sempat Itu bubar. Liga 2 ya kalau nggak salah. Dua-duanya dari Liga 2 kalau nggak salah ya. Baik Persita sama-sama promosi musim lalu di 2020. Nah itu kejutan juga karena apa namanya, ya mereka datang dari jauh lah, datang dari jauh dengan tim yang sempat bubar. Kemudian memang ada pernyataan dari pelatihnya Henry waktu itu, mengatakan tidak akan memainkan apa namanya pemain asing, tetapi ternyata ada, tetapi 3 gol saya pikir luar biasa untuk pertandingan. 3-1 ya, terlepas dari sebenarnya salah satunya karena blunder kiper ya. Ya berarti kan itu kalau lawan Persib juga ya. Ya, Jangan lengah juga. ya jangan lengah juga kalau karena hanya masing-masing tim hanya sisa 2 pertandingan. Ya, artinya ini masih ketat meskipun Persita di bawah, di paling bawah 3, tapi dia masih punya peluang. Yang masuk ke itu gimana sih? Kan langsung apa kompetisi Iya. itu 1-2 Persita ada yang masuk 1-2 yang masuk ke 8 besar ya. itu putaran apa namanya? Putaran Ada ke 8 besar, betul. 8 besar ya. tadi dibagi dua lagi atau apa bagi dua lagi atau home and away lah kalau kan itu ya. Ya itu aduh saya lupa persisnya, tapi kemungkinan, tapi yang saya tahu di semifinal nanti akan dibikin home away. Iya, dan itu memang sempat dikritik oleh Robert Albert karena itu akan membuat tim yang masuk ke sana akan lebih banyak bertanding, padahal ini baru pramusim yang ya setelah 1 tahun. Dan juga pada saat terjadi buat Boboto Betul, tidak apa tidak ya memaksakan diri ke betul. Satu saya belum dengar bahwa ada yang nonton bareng, dan itu dukungan luar biasa. Mereka hanya nonton di rumah masing-masing, dan saya pikir Bon Jovi. mau Jovi apa itu? Boboto nonton di depan TV. Nah itu, wah ini baru lagi. Nah ya Bon Jovi betul. Ya Bon Jovi. Saya pikir supporter lain juga melakukan hal yang sama gitu. Akhirnya kita bisa benar-benar menikmati sepak bola gitu. Menurut saya ya, wah ya enak nontonnya sambil ngopi, sambil kalau ada cemilan sambil ngemil kan. Ya mudah-mudahan aja anak-anak kita kayak ini combo Ah ya betul, itu bisa rebutan remote itu. Ya, ya. demikian sebenarnya kami mengenai pertandingan Persib Bandung melawan Bali United yang Ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.